namaku Marcelino Octavianus. Hari ini aku akan mengajak kalian menjelajahi salah satu periode paling menarik dalam sejarah Tiongkok lagi, yaitu dinasti Shang yang didirikan oleh seseorang yang bijaksana, Chen Tang. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita mulai pembahasannya. Tokoh ini lahir dengan nama asli Zilu dan kemudian dikenal sebagai Raja Tang dari Shang. Beliau bukan orang biasa. Ia adalah keturunan dari menteri legendaris Xie, memastikan ia berasal dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Suku yang dipimpin oleh suku Shang berpusat di wilayah Bo, sebuah daerah vital di Tiongkok bagian tengah, cikal bakal kerajaan besarnya. Menariknya, status awalnya hanyalah kepala suku dan negara vasal bawahan dari dinasti Xia yang saat itu dipimpin oleh Raja Jie yang tiran. Namun, kualitas dirinya membedakan segalanya. Chen Tang dikenal karena berbudi luhur, bijaksana, dan sangat baik. Sifat-sifat inilah yang membuatnya disegani oleh banyak pihak. Ia membangun aliansi dan merekrut semua orang-orang yang sangat berbakat, mempersiapkan panggung untuk menggulingkan dinasti Xia dan mendirikan dinasti Shang. Pertempuran Ming Tiao sekitar 1600 sebelum Masehi adalah perang tunggal dan krusial yang menentukan berdirinya dinasti Shang. Konflik ini adalah puncak dari pemberontakan yang dipimpin oleh Chen Tang melawan Raja Jie, penguasa tiran terakhir dinasti Xia yang dianggap telah kehilangan mandat langit. Chen Tang menggunakan reputasinya yang bijaksana dan adil untuk membangun koalisi yang luas. Sementara tentara Raja Jie dilanda demoralisasi dan ketidakpuasan akibat pertempuran. Pertempuran yang terjadi di area Ming Tiao ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi pasukan Cheng. Karena banyaknya prajurit Xia yang menolak bertempur, kemenangan ini secara resmi mengakhiri dinasti Xia, memungkinkan Chen Tang untuk mengasingkan Raja Jie dan segera mendirikan dinasti Xia, menetapkan fondasi bagi pemerintahan yang stabil dan beradab di Tiongkok. Puncak kekuasaan Chen Tang tercapai melalui penggulingan dinasti Xia yang diyakini telah kehilangan mandat langit akibat kezaliman Raja Jie. Berbekal reputasi kebijaksanaan dan keadilan, Chen Tang berhasil menghimpun aliansi dari berbagai suku. Konflik ini mencapai kemiskalian dalam pertempuran Ming Tiao sekitar 1600 sebelum Masehi. Berbakat moral pasukannya yang tinggi dan ketidakpuasan meluas terhadap Raja Jie, pasukan Xia berhasil dikalahkan. Kemenangan ini meluluskan jalan bagi Chen Tang untuk mendirikan dinasti Shang yang segera ia tata dengan menurunkan pajak dan tidak adanya kerja paksa, sekaligus menandai transisi kekuasaan yang bersejarah dan rezim tiran ke pemerintahan yang stabil dan berpusat pada kesejahteraan rakyat. Masa kejayaan Chen Tang adalah saat ia berhasil mendirikan dan menstabilisasi dinasti Shang. Setelah kemenangannya di Ming Tiao sekitar tahun 1600, intinya kejayaannya terletak pada prinsip pemerintahan berdasarkan kebijakan Ren yang dengan tegas membalikkan kezaliman dinasti Xia. Chen Tang segera mengambil tindakan pro-rakyat, yaitu dengan menurunkan pajak dan mengurangi kerja paksa yang secara langsung meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pertanian. Tak lama kemudian, dinasti Shang akhirnya runtuh. Keruntuhan ini terjadi di bawah Raja Zhou dari Shang, kaisar terakhir yang dikenal sangat kejam, korup, dan menikmati penyiksaan, menyebabkan ia telah kehilangan mandat langit. Keboboran ini membuka jalan bagi Raja Wu dari negara vasal Zhou untuk memimpin koalisi pemberontakan. Konflik berpuncak pada pertempuran Mungye 1046 sebelum Masehi.
di mana tentara Xiang yang mendomoralisasi banyak yang membelok Raja Zhou akhirnya dikalahkan dan dibunuh diri, mengakhiri dinasti Xiang yang menandai awal dari dinasti Zhou. Akhirnya Chen Tang wafat. Pendiri dinasti Chen Tang wafat secara alami dan damai setelah memerintah dengan kebijaksanaan selama 13 tahun, sekitar tahun 1588 sebelum Masehi. Warisan utamanya adalah fondasi pemerintahan berdasarkan kebijakan dan kesejahteraan rakyat yang memungkinkan dinasti Xiang bertahan lama jauh sebelum akhirnya runtuh akibat tirani penguasaan terakhirnya. Sistem penulisan ramalan tertua aksara. Penemuan menciptakan tulang ramalan Jia Guwen, bentuk tertulis aksara Tiongkok paling awal. Selanjutnya, teknologi perunggu unggul. Keahlian menciptakan puncak keunggulan dalam pengecoran perunggu. Pemujaan leluhur memperkenalkan praktik pemujaan leluhur sebagai inti kehidupan beragama. Keyakinan ini yang diwariskan Tiongkok hingga kini. Kekuasaan Chen Tang tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tapi pada kekuatan moral. Singkatnya, Chen Tang adalah arsitek peradaban Tiongkok modern. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan sejati berasal dari keadilan dan kepedulian terhadap rakyat. Nah guys, itulah kisah yang luar biasa dari Chen Tang, sang pendiri yang memulai peradaban dinasti Xiang. Dari seorang kepala suku bawahan, ia bangkit menjadi seorang raja yang mengubah sejarah dunia. Bayangkan semua kemajuan ini dimulai dari satu orang yang berani melawan kezaliman. Menurut kalian, siapa raja Tiongkok kuno yang paling bijak? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka sejarah. Subscribe ke channel aku Marcelino Official untuk kisah-kisah kuno lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang menariknya. Sampai bertemu lagi di episode yang akan lebih seru lagi. Sampai jumpa lagi.